Hai, kembali lagi bersama kita. Gua ada dari Carlos dan Pulung. Ya. Jadi cuma gitu doang anjing. Jadi di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang belum dibahas sama orang sebelumnya. Karena kami adalah manusia maya. Nah, Apa saja yang dibahas? ya ada aja yang dibahas ya. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang Intro yang mana? Iya, Intro. ya kamu intro itu. Intro lah ya wes saya. Ngenge kau. Lanjut. Oke, jadi di sini akan membahas tentang hal yang nggak biasa yaitu Apa? Anjay, gak tahu ya. Kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang? Gimana menurut lo? Pasti ada indikator lah ya oper. Pasti ada indikatornya. Gak, tapi kan semua orang kan gak tahu kan kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi itu udah matang. Coba. Gak cuman indikator doang. Coba. Internet. Oke, ya, kita lihat internet. Yang jadi misteri adalah kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang gitu. Apakah nasi itu di dalamnya ada emak yang memasak nasi itu tadi? Apa ada alarm? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ada loh Magicom. Mungkin. Ada loh Magicom yang ada timernya gitu kan. Tapi kita akan menggoogling kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang. Oke, kita akan cari penyebabnya apa ya. Kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang. Tapi kenapa tahu nggak sih kalian kalau ketika nasi udah matang ya, udah ke warm gitu dari cook ke warm. Itu biasanya nggak lama kalau baru matang itu masih basah gitu kan. Nah, itu masih menjadi misteri. Apakah nasi itu udah matang? Apa masih basah? Sekarang kita akan mencari solusinya. Internet. Bentar. Internetnya lagi Apa? Pakai Indigo. Ya main direk-direkan dulu lah. Anjay. Nah, next podcast ini kita akan membahas kenapa direk di Google bisa lari. Jir, Kak. Kenapa? Nah gitu. Kenapa harus direk? Oh mungkin kalau di zaman direk dulu, di zaman batu dulu, di zaman dinosaurus dulu, itu nggak ada yang namanya internet. Makanya kenapa si Google sendiri itu pakai direct gitu. Oh nanti kita simpan buat materi selanjutnya. Kenapa Magicom? Kompasiana ternyata ada loh. Wanjay. Ternyata ada yang udah bikin artikel ini sebelum kita ternyata. Dari Kompasiana ya. Beyond Blocking. Oke. Kenapa bisa ayo? Jangan di dalam ini juga ada emak-emak portable yang bisa jago masak. Kan sesuai dengan dugaan kita kan. Kompasiana pun mengiyakan gitu kan. Emak-emak ya. dalam Magicom. Durhaka sekali itu ya yang punya pabrik Magicom itu. Cara Ramayana. bisa. Ramayana kan itu misteri ya Ramayana. Pembahasan tentang alat ajaib satu ini mungkin sepele sih. Tapi iya emang pembahasan mungkin sepele ya. Untuk menata nasi, jika tidak ada Magicom, kita mesti memerlukan banyak bahan bakar. Iya cuy. Orang dulu kalau masak nasi pakai uap. Pakai tungku cuy. Bensin. Iya, terserah lu lah. Dan repot untuk membedakan nasi setengah matang ke panci ke dandang untuk dimatangkan. Gimana sih ke panci ke dandang? Panci dandang itu nih. Dengan adanya Magicom, manusia terutama anak kos. Gak merasa anak kos. Sangat terbantu menghindari kerumitan dari cara memasak nasi tradisional. Oke, Magicom itu cukup membantu ya. Buat anak kos ya. Gak mungkin. Kenapa? Oke, kenapa? Oke, kita masih tuh kan? Kenapa? Ini belum ada penjelasannya, Cok. Ya, gak ada. Alat penanak nasi. Oke, alat penanak nasi. Rice cooker elektronik pertama kali dikembangkan di Jepang. Awalnya tentara kekaisaran Jepang menggunakan wadah dari kayu dengan rangkaian listrik yang sederhana untuk keperluan logistik para tentara. Oh, jadi dulu itu berarti Magicom ditemuin oleh orang Jepang. Terus itu di zaman apa, cuy? Oh, tentara kekaisaran Jepang. Kekaisaran berarti masih sebelum ada tentara tuh, udah ada tentara. Gak mungkin lah. Zaman kekaisaran. Masa ada listrik sih, bro? Gak mungkin lah. Oh iya. Kenapa?
Gak mungkin ono listrik. Tapi ini masa ada genset. Nah itu tapi kekaisaran Jepang. Berarti ada panel surya, kan gak mungkin. Iya juga sih. Kekaisaran, maksudnya kekaisaran itu apa? Tapi Jepang itu pakai kaisar apa presiden? Kaisar saya. Berarti ini zaman dulu atau zaman udah? Wah. Wah ini artikelnya perlu diragukan ini. Oke, rice cooker terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Pada tahun 1945, Mitsubishi untuk pertama kalinya memproduksi rice cooker secara massal hingga akhirnya disempurnakan oleh Toshiba pada tahun 1956. Tidak menemukan ya. Kenapa penanak nasi? Kenapa kok kudu penanak nasi? Kan ini sekarang kan bisa buat nanak kue, buat masak kue, menghangatkan nasi. Menghangatkan nasi ya, bukan menghangatkan kamu kan. Aduh. itu berat itu ya. Kalau kasihan para jomblo di sana ya. Kalau kamu butuh kehangatan, kamu bisa pakai rice cooker. Kalau kamu nasi sih. Jomblo. Ngomong-ngomongin jomblo ya. Waduh kok jomblo sekarang. Nah, ini ya ada ID times. Alasan kenapa nasi harus diaduk. Oke. Sekarang kita sampaikan dulu kenapa Magicom ya. Kalau Magicom mungkin kita belum nemu. Ini ada alasan lain kenapa nasi itu harus diaduk ya. Kalau maksudnya ketika masak, bukan udah matang dulu. Kenapa nasi di rice cooker harus diaduk setelah matang? Oh, setelah matang cuy. Setelah matang. Kirain masih mentah gitu diaduk gitu. Nah, menurut seorang profesor di ITB menjelaskan kenapa nasi tersebut cepat basi. Penjelasannya ilmiahnya ditulis tahun 2013 silam yang sempat viral. Nah, nasi cepat basi karena ada air yang terperangkap di antara butiran nasi. Wajah, terperangkap di butiran nasi. Butiran, siap. Terperangkap di butiran kerinduan dulu bisa membusuk. Profesor Makrajudin mengatakan nasi yang tidak diaduk setelah matang di rice cooker akan membuat air terperangkap di antara butiran nasi. Air akan keluar melalui proses difusi atau penguapan dan prosesnya lama. Wow, nice. Tapi kalau sekelasnya Magicom itu cuma 30 menit sampai 45 menit kalau salah. Gak tahu sih. Gak ikut masak ya. Nasi diaduk akan membuat ruang kosong di antara butiran basi. Terus kayak apa ini? Dan nilai-nilai. Cari yang lain. Sekarang bahas rice cooker dan Magicom. Oke, perbedaan rice cooker sama Magicom. Cari dulu. Rice cooker kan dia cuma kayak nasi. Magicom kayak sebarang kalir. Ya kan yang lain kan mungkin belum tahu lah. Mungkin anak kos sudah tahu fungsi dari semua itu. Siapa tahu kita bisa membantu mereka beli yang benar gitu, rice cooker atau Magicom. Ya, benar. Perbedaan kita berusaha membantu anak kos untuk membeli. Magicom, Magicjar. Aduh. Nah, Magicom, Magicjar. Lu nyari jangan di link, Beb. Kok ini kan ada search-nya sendiri di Google ini. Kenapa lu nyari di link? Lu anak ilkom cuma nggak tahu perbedaan antara lu di link sama di search-nya Google sendiri ya. Gak apa-apa wes. Nah, jangan salah, ini perbedaan Magicjar, rice cooker dan Magicom. Oke, kita buka. Ini dari mana sumbernya? Buka review. Oke, buka review. Temennya Bukalapak. Kita baca BL. BL. Bukalapak maksudnya. Oke, jangan salah, ini berbeda Magicom, Magicjar, rice cooker dan Magicom. Ternyata Magicom ada yang mahal cuy. Ada yang dari 1 jutaan. Meski sama-sama memiliki fungsi untuk menanam nasi, nyatanya tidak semua orang paham perbedaan antara perangkat Magicjar, rice cooker dan Magicom. Bentar. Kamu pasti bingung memilih mana produk yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari antara rice cooker, Magicjar atau Magicom. Oke, kita tahu. Perhatikan fitur yang dimiliki. Pertimbangkan fitur yang ada pada rice cooker, Magicjar dan Magicom pada saat kamu membelinya. Fitur yang ada sangat berpengaruh pada harga rice cooker atau Magicom. Ini fiturnya maksudnya speknya gitu. Spek. Ada rice cooker spek dewa gitu ya. Ada Ryzen gitu. Pula komputer lah. Ya siapa tahu kan di dalamnya situ ada bisa buat gaming gitu kan. Perhatikan konsumsi daya. Sebaiknya rice cooker, Magicjar dan Magicom yang kamu beli harus hemat listrik. Iya pasti cuy. Apalagi terutama anak kos itu kan ya.
yang biasanya masak satu malam itu dibuat 3 hari. Anjir lah. Mati. Itu dulu. Fungsi magic jar untuk menghangatkan nasi. Wow. Magic jar menghangatkan nasi. Tapi namanya emak-emak. Oh ya, mama Magic jar, magicom, rice cooker, semua sama. semua sama. Semua sama. Semua Dibuat sama. masak nasi. Semua sama. Pertama adalah magic jar. Ini adalah perangkat listrik yang digunakan hanya untuk menghangatkan nasi atau menjaga nasi agar tetap hangat. Atau hanya memiliki fitur keep warm. Oke, fikir maksudnya cuma menghangatkan doang. Magic jar ada karena evolusi dari perangkat dari rice cooker itu sendiri. Oh, update. iOS-nya gitu kan ya, istilahnya iOS-nya gitu ya, yang bisa diupdate dari Magicom. Karena hanya ditunjukkan untuk menanak nasi, rice cooker tak memiliki fungsi untuk menjaga agar tetap hangat. Tapi namanya emak. Oh iya, namanya mama Matang, ya sudah. matang ya udah gitu kan ya. Sampai besok kata Sampai kali besok. Nah, yang kedua rice cooker untuk menanak nasi. Oke, ini yang namanya rice cooker, rice Nasi, cooker memasak. kurang Memasak nasi. kerjaan. Memasak. Oke, kirain cooker kurang kerjaan gitu. Selanjutnya adalah rice cooker, sebuah perangkat listrik yang berfungsi untuk memasak atau menanak nasi atau memiliki fitur cooking. Bila menilik sejarah inovasinya, rice cooker adalah produk yang pertama kali dikenal di pasaran. Sebelumnya ada magic jar dan magicom. Magicom. Jadi ini adalah kembangan dari 2 generasi sebelumnya. Wah. Oke, itu dari perbedaannya ya. Nah, sekarang kita kembali back to topic. Kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang? Magicom. Kalau masalah indikator, oke lah, kita paham semua indikator menuju ke warm gitu, dari cook ke warm. Tapi kenapa bisa tahu gitu? Kenapa Magicom? Apakah dijilat dulu sama Magicom? Kenapa Magicom sudah tahu kalau matang? Gak ada anjir. Itu masih menjadi sebuah misteri. Ini penyebab tidak. Nasi yang dihangatkan sama dengan cara rice cooker ini ternyata tidak ada ternyata. Oke, kita akan menalar ya. Kita akan menalar ya. Kita pakai logika. Ya. Kalau kita masak manual, pasti kita ke ICB dulu. Itu pakai cara manual juga. Jadi kayak kita ambil sejumput terus kita makan. Kalau kerasa masih kayak beras, wah berarti belum makan. Nah, kalau udah kayak nasi dan udah lembut banget, udah makan kan? Oh, iya udah makan. Masa Magicom pakai lidahnya? Gak mungkin kan? Iya, mungkin juga sih. Masa dijilat-jilat sama Magicomnya? Serem. Belum menemukannya ternyata kita belum menemukan ya. Berarti Siapa yang tahu? Kalian buat kalian yang tahu, silakan kalian komen ya. Ya. Kenapa? Kasih hashtag. Kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi udah matang? Sekarang Bahas apa lagi? Magicom sudah. rice cooker udah. Keren. Besok kita akan bahas tentang T-Rex di Google itu aja. T-Rex di Google. Sejarah. Kita akan membahas sejarah kenapa Google pakai T-Rex gitu ya. Kenapa harus T-Rex? Kenapa harus T-Rex gitu? Enggak Triceratops atau ada? Nah, pada itu ya itu Triceratops. Burung puyuh? Burung apa teman? Burung puyuh. Burung apa teman? Burung puyuh. Oke, terlepas dari burung puyuh tadi, jadi kalau kalian yang tahu, silakan kasih tahu kita. Nanti belum kasih hadiah. Enggak. Masih pertama. Ini hanyalah introduce hanya pembukaan belaka. Mau apa sih aku? Cukup coy. Jadi ini adalah percobaan kita. Podcast percobaan. Iya. Ini adalah percobaan kita. Ya. Apakah channel ini akan kita lanjutkan atau kita akan punahkan di sini saja?
karena kita membahas yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tapi penting gitu loh. Tapi sering bikin orang kepo gitu loh. Dengan hal-hal sepele itu nanti. Besok apa? Besok episode bahas direct. Kenapa Google kalau gak ada internet dia pakai direct. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa ya? Ada juga kita podcast setiap Kamis kita akan membahas tentang misteri cuy. Jadi kalau kalian punya oke, jadi di sini kita berbagi pengalaman. Jadi kayak kalau kalian punya cerita horor, silakan kirim email cerita horor kalian di email gua di @darylcarlos69@gmail.com. Nah, di situ kalian tulis saja pengalaman horor kalian. Nanti kita pilih yang paling epic di sana. Ya. Kita paling epic di sana. Nanti kita akan bacain di podcast di hari Kamis selanjutnya, di Kamis Misteri. Kamis. Tapi tergantung edit. Kamis, Jumat. Kita Kamis Big. Ya wis lah, Kamis. Jumat. Oke lah, malam Jumat lah nying. Kamis. Bodoh lah nying pokoknya. Sama kita akan membahas hal yang tadi horor dan apa ya? Kita akan membahas opini-opini yang ada di unek-unek kita, entah sosial, hal-hal yang K-pop, hal-hal yang terjadi, wibu, bau-bawang, atau anime, dan hal-hal yang terjadi belakangan ini di kehidupan kita atau di lingkup sosial media kalian. Kita akan membahasnya. Kita nggak mau menghina, kita hanya opini. Nah, kita hanya beropini. Setiap orang punya opini masing-masing ya. Ya. Oke. Ya siapa tahu opiniku sama Pulung beda gitu kan ya. Ya, penutup. Oke, penutup. Kata-kata mutiara atau gak usah lah. Orang zaman sekarang itu gak mempan sama kata-kata mutiara. Yes. Pakai DJ Indo editor berkelas. Itu baru masuk gitu kan. Pakai editor berkelas. Oke, sampai sini dulu podcast kita. Kita akan jangan lupa ya kalian komen kalau kalian tahu. Tapi Spotify gak ada komennya. Oh, ya udah gitu ya. Berarti kalau kalau YouTube. Oke, di YouTube ya. Iya, YouTube, Spotify, YouTube. Jadi bisa dinikmati di YouTube atau Spotify. Yaitu. Oke, sampai sini saja. Oke, sampai sini saja kita podcast kita hari ini. Entah dilanjutin apa enggak. Itu tergantung kalian ya. Iya. Oke. Tergantung mood yang nyiar. Oke, yang nyiar ya. Nyiar, siap. Oke. Untuk buat Carlos dan Filsafat Hayun. Jir. Oke, kalau pakai nama IG aja ya. Gue Jas Carlos. Filsafat Hayun. Kita mohon pamit dari podcast ini. Bye. Simpel sekali ya.